Harimau Malaya minta jaminan keamanan. Wow. Jakarta, aroma peperangan sepak bola mulai tercium di kawasan Asia Tenggara. Gelombang panas bukan hanya datang dari musim kemarau, tapi dari keputusan besar nan dramatis PSSI yang mengangkat kembali Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas U23 Indonesia menjelang ajang Piala AFF U23 2025. Ini adalah bukti bahawa kalau kita kekal berprinsip. Kabar ini tidak hanya menghebohkan publik Indonesia, tapi juga membuat rival abadi di kawasan, Timnas Malaysia U23, panik dan gentar, terutama karena partai pembuka digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Kembalinya, Raja Taktik, ke kursi panas U23. Nama Shin Tae-yong bukan lagi sekadar pelatih asing. Ia sudah menjadi ikon. Lelaki asal Korea Selatan ini dianggap sebagai arsitek generasi emas sepak bola Indonesia yang berhasil membawa skuad muda hingga final SEA Games, memperkuat fondasi tim senior, dan membawa Indonesia menembus babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Kini, di saat atmosfer AFF U23 mulai memanas, PSSI menjatuhkan bom kabar yang membuat jagat media sosial meledak. Shin Tae-yong kembali menukangi timnas U23. Pengumuman dilakukan dengan mewah dan penuh kejutan dalam konferensi pers besar-besaran di GBK Arena. Sambil mengenakan jas hitam dan syal merah putih di lehernya, Shin berkata tegas, "Saya datang kembali bukan untuk nostalgia, tapi untuk meraih gelar. Piala AFF harus jatuh ke tangan Indonesia. Kali ini, tidak ada kompromi." Pernyataan tegas itu langsung membuat publik bergemuruh. Media menyambutnya sebagai kepulangan sang jenderal. Para pemain muda timnas langsung mengunggah foto latihan dengan Shin, penuh antusias dan harapan baru. Malaysia panik, tidak ada timnas U23 yang sekuat ini. Namun, di balik sorak-sorai publik Indonesia, suasana justru suram di Kuala Lumpur. Media-media Malaysia ramai memberitakan soal kekhawatiran mendalam pelatih dan federasi mereka terhadap kekuatan Indonesia yang kini ditangani kembali oleh Shin Tae-yong. Portal harian Metro menulis, kembalinya Shin ke skuad U23 adalah malapetaka bagi ambisi Malaysia. Dia punya pengalaman, data, dan kemampuan membaca pola permainan lawan. Ini bukan timnas biasa. Sementara berita harian bahkan membuat judul yang menghebohkan. Jangan kirim pemuda ke GBK, kirim tentara. Di internal skuad Malaysia, kabar ini juga memicu kepanikan. Sang pelatih, Ella Farasan, dikabarkan mengadakan rapat tertutup darurat begitu berita itu tersebar. Beberapa agenda latihan diubah. Fokus utama latihan kini bukan strategi menyerang, melainkan skema bertahan penuh. Seorang insider di Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, bahkan membocorkan, mereka takut. Mereka bilang, Indonesia dengan ST itu seperti monster yang sedang lapar. Kita harus bertahan hidup dulu di laga pembuka. Latihan timnas U23 seperti latihan pasukan komando. Shin Tae-yong bukan pelatih yang suka basa-basi. Begitu resmi diumumkan, ia langsung turun tangan. Di lapangan Senayan, latihan pertama dipenuhi semangat tinggi dan kecepatan tinggi. Main cepat, bergerak cepat. Jangan ada malas di sini, teriak ST di pinggir lapangan sambil memukul papan taktik. Latihan berlangsung 2 sesi per hari. Pagi difokuskan pada pemahaman skema taktik, pressing tinggi, transisi cepat, serta man marking. Sore harinya, fisik pemain digenjot habis-habisan. Beberapa pemain bahkan harus digantikan karena kelelahan. Tapi semua tetap semangat, karena tahu mereka sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang besar. Shin juga membawa beberapa pemain dari timnas senior untuk memperkuat mental tim muda, termasuk Elkan Bagot, yang kehadirannya menjadi kejutan besar dan simbol kekuatan Indonesia. GBK siap menjadi neraka bagi Harimau Muda. Partai pembuka Piala AFF U23 akan mempertemukan Indonesia melawan Malaysia. Dan yang lebih mengejutkan lagi, pertandingan ini digelar di Stadion Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta. Kapasitas 80.000 penonton siap diisi penuh oleh supporter fanatik Garuda. Sudah ada rencana dari kelompok Ultras Indonesia untuk menggelar koreografi kolosal sepanjang 90 menit, dengan tema, Kebangkitan Garuda, Tenggelamkan Harimau. Kepanikan mulai terasa dari kubu Malaysia. Federasi mereka sudah meminta pengamanan ekstra dari panitia lokal dan bahkan mempertimbangkan permintaan pendukung Malaysia tidak ikut hadir demi keamanan.
Komentar dari netizen Malaysia pun mencerminkan ketakutan yang nyata. Di GBK, lawan STY, boleh baling handuk sekarang ke. Kita bukan lawan Indonesia sekarang. Mereka sudah level Asia. Strategi, kejutan, STY yang buat lawan gelisah. Satu hal yang membuat Malaysia semakin ketakutan adalah kemisteriusan strategi Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea itu dikenal lihai menyimpan taktik dan membuat kejutan. Menurut informasi dari salah satu staf timnas, STY menyiapkan skema ganda yang belum pernah ditampilkan. 3-4-2-1 ultra ofensif untuk mengejutkan Malaysia sejak menit pertama, dengan Marcelino dan Witan sebagai kreator di belakang striker tunggal Sananta. 5-3-2 low press. Jika Malaysia bermain menyerang, skema ini digunakan untuk menyerap tekanan dan melakukan counter attack cepat. Lebih gilanya lagi, STY kabarnya akan menurunkan Marcelino di posisi false nine sebagai strategi pembingungan lawan. Malaysia bisa latihan sebulan, 2 bulan, mereka tetap tak akan bisa prediksi apa yang akan dilakukan STY, ujar ex-pelatih PSM, Robert Rene Alberts dalam wawancara eksklusif. PSI War, media Malaysia di balik paniknya. Media Malaysia kini justru sibuk menyerang Indonesia dalam pemberitaan, sebagai bagian dari upaya psikologis. Artikel-artikel muncul dengan judul provokatif seperti Indonesia terlalu percaya diri, bisa tersandung. Shin Tae-yong tidak sukses di SEA Games, apa bisa dia AFF? GBK bukan jaminan kemenangan. Namun netizen Indonesia menanggapi dengan dingin dan percaya diri. Akun-akun X, Twitter, seperti Garuda Viral, Ultras Nusantara, dan STY Legacy ramai-ramai menyindir Malaysia. Yang takut biasanya yang tahu bakal kalah. Lawan STY? Selamat datang di mimpi buruk kalian, Harimau. Prediksi harapan, ini momen kejayaan. Para pengamat sepak bola memprediksi, jika STY mampu memenangkan laga pembuka melawan Malaysia, mental timnas U23 akan melonjak dan menjadi favorit juara. Laga ini dianggap sebagai final lebih dini karena rivalitas sejarah kedua negara. Bahkan ada yang menyebut pertandingan ini sebagai pertarungan dua kutub emosi bangsa, dendam lama, harga diri, dan kebangkitan sepak bola. Presiden RI Joko Widodo dijadwalkan hadir langsung di GBK pada laga tersebut sebagai bentuk dukungan penuh terhadap regenerasi sepak bola nasional. Epilog, Garuda terbang, Harimau gemetar. Kini, hanya hitungan minggu sebelum laga panas di GBK. Tiket sudah ludes. Stadion dipersiapkan. Timnas sudah di bawah komando Sang Jenderal. Dan Malaysia? Mereka masih mencari cara untuk menghadapi badai besar yang sebentar lagi datang. Ini bukan sekadar sepak bola. Ini perang kehormatan, perang generasi, perang takdir. Dan Indonesia, dengan Shin Tae-yong di garis depan, dengan semangat Garuda Muda, dan dengan GBK sebagai medan tempur, siap membuat Harimau Malaya tak berani mengaum lagi.